Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Mario. Nih, dipakai istri saya, dia belum ganti namanya. Oke, ada pertanyaan? Sebentar Pak. Pak Sri kemarin gimana Pak? Lulus? Lulus ujian itu enggak? K3 migasnya? Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya nih. Ya, Pak Mario. Ya. Pagi, Pak Mario. Ini saya Rosa Pak. Ya, silakan. Ya, sebentar. Saya atur volumenya dulu sebentar Pak. Baik, saya mau nanya nih Pak. Mungkin lebih kayak ke teknis ya Pak. Kemarin kan saya ikut yang K3 ahli muda K3 pertambangan nih. Lalu kemarin Bapak menjelaskan tentang unit kompetensinya yang ada 7 itu ya Pak ya. Ya. Nah, lalu saya mau nanya Pak, kan kemarin Bapak bilang nih dari unit kompetensi yang ada 7, nanti ada elemen di dalamnya kan ada misalnya eh, elemen 1 isinya apa gitu dari unit kompetensi 1. Lalu di situ Pak Mario menjelaskan apa ya namanya sub elemennya gitu. Itu teknis menjawabnya kira-kira bagaimana ya Pak? Kalau misalnya ada pertanyaan nih Pak yang berhubungan seperti ada di unit kompetensi 1 kan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu di elemen satunya mencari dan memilih informasi nih Pak, yang tentang informasi yang pertama itu ya Pak. Mencari dan memilih informasi dari beberapa sumber lisan maupun tulisan dan melakukan interpretasi dan mengambil kesimpulan dengan tepat. Nah, kemarin kan Bapak bilang cara menjawabnya itu dari si sub elemennya itu yang 1.1, 1.2 dan sebagainya. Nah, itu teknis cara menjawabnya yang baik itu seperti apa ya Pak untuk menjawab sebenarnya elemen 1 itu gimana gitu cara menjawabnya. Nah, itu gimana Pak? Oke, jadi kita jangan kaku. Maksud saya, kalau biasanya asesor kan nanya ngambil dari elemennya. Nah, jawabannya biasanya ada di kriteria unjuk kerja. Karena kriteria unjuk kerja itu bagaimana cara mengerjakan elemen tersebut ya. Ya. Cuman kalau menjawab itu
kita lihat dulu pertanyaannya. Karena kadang-kadang mungkin asesor akan menjebak gitu. Ya. Jadi gini, istilahnya kalau uji kompetensi itu kan hanya untuk mengetes, menguji seorang calon peserta itu apakah dia paham ya dengan skema yang diambil. Bagaimana metode pengetesan pengujiannya itu masing-masing diserahkan kepada asesor. Memang dari tiap-tiap LSP sudah ada ya standar untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa dimodifikasi lagi oleh asesor. Intinya nggak menyimpang daripada skemanya. Nah, skemanya itu yaitu yang Bapak ambil kan ahli muda K3 pertambangan. Itu skema. Nah, skema ini tersusun atas unit-unit kompetensi. Jadi unit-unit kompetensi itulah yang perlu dikuasai oleh calon peserta yang mengambil skema tersebut. Nanti unit-unit kompetensi itu detailnya ada dibagi lagi elemen-elemen kompetensi. Ya. Nah, elemen kompetensi nanti terdiri kriteria unjuk kerja. Jadi nanti asesor akan nanya, bisa pertanyaan dari unit kompetensinya, bisa pertanyaan dari elemen kompetensinya, bisa dari kriteria unjuk kerja. Jadi dia bisa dari yang global, atau dia nanya mulai sampai yang detail. Nah, jadi jangan terpaku oleh kata saya, itu biasanya memang mereka ngambilnya dari elemen kompetensi. Tapi mereka juga bisa ngelihat kalau kita sudah pesertanya sudah dianggap kompeten, pertanyaan berikutnya dia akan ambil dari yang detail, dari kriteria unjuk kerja. Nah, harus siap menjawab pertanyaan apapun. Seperti angkatan yang lalu ada yang K3 pertambangan ya. Oh sorry, bukan K3 pertambangan, dia ngambil POU, ya pengawas operasional utama. Jadi mungkin karena dianggap jawabannya belum memuaskan, dikasih tugas sama asesor, disuruh mendesain suatu kaidah pertambangan ya. Jadi ya dia minta masukan saya kasih aja apa yang saya ketahui konsep satu kaidah pertambangan dan semuanya ada di Kepmen 1827. Jadi kalau nanti kedepannya ngambil yang lebih tinggi ya, itu nanti kebanyakan diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada. Nah sekarang klasifikasinya untuk tambangan minerba itu ada di Kepmen 1827. Jadi Kepmen 1827 itu akan digantikan Permen 5. Ya, jadi nanti jangan terpaku ya teman-teman ke oh iya pasti yang ditanya itu dari elemen kompetensinya. Jadi kalau asesor pertama-tama mungkin dia secara global akan nanya dari unit kompetensi. Saya ambil contoh unit kompetensinya mempersiapkan menerapkan manajemen risiko. Itu elemen kompetensinya ada mempersiapkan manajemen risiko, melaksanakan manajemen risiko. Mungkin dia akan tanya ya secara keseluruhan bagaimana cara Anda menerapkan manajemen risiko. Nah, kalau itu gampang, kita tinggal pakai elemen kompetensinya kan. Ya pertama mempersiapkan manajemen risiko, kemudian cara mempersiapkannya mungkin mengidentifikasi faktor bahaya, ya. Kemudian memakai metode penilaian risiko ditentukan, lalu melaksanakan manajemen risiko ya, lalu detailnya kita jelasin ya, faktor-faktor bahaya, tingkat keparahan, tingkat kemungkinan, kemudian mengendalikan risiko bahaya dan seterusnya, itu contoh. Jadi kalau ditanya unit kompetensinya secara global, kita jawabnya dari elemen-elemen kompetensi. Kalau dia nanya dari elemen kompetensi, nanti petunjuknya ada di kriteria unjuk kerja.
Tapi kalau di kriteria unjuk kerja yang ditanya, nah itu kita harus bisa menjelaskan. Jadi kita sudah mengerti gitu. Ya, konsepnya sampai detik. Ya, kira-kira gitu. Cuman biasanya asesor akan lihat nih, ini kayaknya pengetahuannya tinggi nih. Dia akan langsung mungkin nanya ke kriteria unjuk kerjanya, detailnya. Jadi kalau dilihat ini kemampuannya biasa-biasa aja, dia akan sesuaikan, dia nanya unit kompetensi aja. Tapi kalau unit kompetensi juga nggak ngerti, ya itu langsung BK aja deh, belum kompeten gitu ya. Jadi tenang, kalau ditanya kriteria unjuk kerja, berarti asesor menganggap bahwa kita ini udah termasuk yang cukup menguasai ya. Jadi ditanya yang detail gitu. Ya itu kira-kira ya konsep daripada assessment nanti. Gimana, Mas Rosa? Berarti ya jawaban, karena saya kan kemarin memang belum mengerjakan misalnya semua soal-soal yang kemarin dari Bapak gitu. Saya coba kayak menerka-nerka dulu. Lalu contohnya ya tadi yang misalnya unit kompetensi 1, di sini ada misalnya pertanyaan, jelaskan apa itu komunikasi timbal balik, dan ketika saya mencoba menjawab tadi lebih ke kayak opini saya sendiri, tapi memang dari kemarin hasil diskusi gitu, jadi lebih kayak ke opini pribadi gitu, bukan jawaban itu. Berarti itu kreativitas sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Jadi nanti juga saya akan buat contoh-contoh jawaban ya. Untuk K3 umum sama K3 migas sebenarnya sudah, Pak Sri tahu tuh, saya udah bagiin kemarin. Cuman kan ada saya tambahkan yang pendahuluan itu, yang 12 pertanyaan awal itu. Nah, itu belum saya kerjain, makanya saya tunggu, mungkin hari ini nggak sempat, besok mungkin baru saya bagiin, karena masih banyak kerjaan juga. Jadi, nanti akan saya kasih jawaban-jawabannya, ya mungkin bisa perbandingan, bisa ditambahkan sendiri nanti, dan siap ya pada waktu uji kompetensi. Ya, yang lain ada yang ingin tanyakan? Sebenarnya kalau wawancara ini beda dengan ujian tulis gitu ya. Kalau biasanya pertemuan tatap muka ya, jadi asesornya datang, lalu di kelas itu didahului dengan ujian tulis. Baru setelah ujian tulis nanti ada ujian wawancara. Tapi karena sistem online biasanya hanya dipakai ujian wawancara. Nah, ya sebenarnya lebih memudahkan menurut saya. Kalau ujian tulis itu kan hafalan gitu ya. Nah, kalau ujian wawancara ini bagaimana pemahaman kita? Intinya, saat berhadapan begini nih ya, one on one, kita jangan gugup gitu ya. Bagaimana caranya supaya nggak gugup? Ya, coba kita benar-benar menatap dari asesor gitu. Biasanya kalau orang gugup itu nggak berani menatap mata orang lain. Walaupun ini lewat aplikasi, jadi saat kita menatap matanya mungkin kelihatan di kamera nggak sedang menatap ke mata kan. Tapi supaya kita nggak gugup, kita coba tatap mata asesor. Karena begini, kalau wawancara one on one gitu, ini kuat-kuatan mental gitu ya. Jangan Anda pikir asesor juga nggak gugup ya. Bisa aja digugup. Ya, tapi kan dia jaga image gitu, jaim. Jangan sampai loh, dia harus mengendalikan kenapa dia harus gugup gitu. Nah, jadi dia berusaha untuk tidak menunjukkan kegugupannya. Tapi kalau Anda benar-benar menatap dia terus, lama-lama dia yang grogi gitu kan. Anda menguasai keadaan. Nah, kebanyakan peserta-peserta dari angkatan yang lalu itu nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab ya terpaksa harus diulang lagi dia. Kenapa? Mungkin dia gugup. Nah, jadi jangan sampai kehilangan momentum lalu Anda gugup, Anda yang dikuasai keadaannya oleh asesor. Anda harus berani menguasai keadaan, Anda natap dia gitu ya. Tatap matanya gitu. Nah, jadi
Kalau Anda menguasai keadaan, asesor nanti nggak akan nanya macam-macam. Tapi kalau dia sudah merasa menguasai Anda, ya Anda bisa jadi bulan-bulanan gitu kan. Ya, gitu. Nah, tips dari saya. Karena waktu saya ngambil ujian asesor, kemudian asesornya itu master asesor ya. Master asesornya yang nguji itu udah tua. Wah, saya pikir pengalaman ya. Tapi jangan kalah mental ya. Jadi benar-benar saya terapkan, saya tatap mata dia. Jadinya dia nggak banyak nanya gitu. Karena kalau kita udah nunduk-nunduk, nggak berani natap mata, itu dia berada di atas angin, dia akan nyerang terus. Ya, itu tips aja sih. Silakan yang lain kalau ada yang ingin tanya. Kemarin Mas Munif ya, Abdul Munif. Ya, nanya. Kok nggak kedengaran nih Pak Mario ya? Ada saran teknis. Hah? Nggak kedengaran gimana, Pak? Monggo, Mas Munib. Audionya mungkin style ya. Audionya digedein. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya nanti memang terbatas di unit kompetensi atau nanti asesor ada, kan tadi kan kadang bebas gitu. Tiba-tiba menanyakan sesuatu misalnya berhubungan kayak dengan undang-undang atau pengetahuan umum lainnya gitu apa enggak? Apa memang benar-benar dibatasi di unit kompetensi? Asesor tuh nggak akan bergerak jauh daripada unit kompetensinya. Yang penting ada hubungannya, ya dia akan nanya. Kalau memang ada hubungannya dengan undang-undang, ya dia akan tanya. Jadi siap gitu ya. Dan tapi yang jelas dia nggak akan jauh dari unit kompetensi, elemen kompetensi, sama kriteria unjuk kerja. Jadi sebenarnya unit kompetensi ini kalau saya lihat kan, kebanyakan gitu pertama merencanakan, lalu melaksanakan, ya, kemudian mengevaluasi, lalu membuat laporan. Kayaknya gitu-gitu aja. Nah, ini kan kerjaan hari-hari ya. Kerjaan hari-hari memang di tempat kerja kan. Sebelum kita kerja itu kita rencanain dulu apa yang akan kita kerjakan ya. Lalu kemudian kita laksanakan ya apa yang sudah kita rencanakan. Lalu selesai itu kita evaluasi dan kemudian kita buat laporan. Nah, jadi ya kayak gitulah. Nah, tinggal jelasin aja gimana caranya. Jadi kita tahu kan ini hubungannya dengan dunia kerja. Jadi bagaimana kita menguasai materi tersebut, unit kompetensi tersebut ya. Semuanya dimulai dari perencanaan, diakhiri dengan laporan. Jadi prosesnya itu sesuai bidang unit kompetensinya ya. Ya sama sebenarnya kalau saya lihat semuanya seperti itu, diulang ya. Rencanakan dulu ya, baru laksanakan, evaluasi, laporan. Kan ini kompetensi ya. Kompetensi itu adalah skill dan knowledge kita nih ya, untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan. Ya aktivitas pekerjaan itu nggak jauh-jauh dari seperti itu ya. Sebelum kita memulai aktivitas kerja, kita rencanakan dulu. Jadikan budaya gitu. Kalau kita nggak merencanakan dulu aktivitas kerja kita, hasilnya nggak akan kita bisa prediksi. Apakah nih hasilnya akan bagus atau enggak. Tapi kalau sudah kita rencanakan, kita sudah bisa lihat nih hasilnya akan seperti apa ya, targetnya nanti seperti apa. Nah, itu kompetensi kerja. Selalu direncanakan, baru melaksanakan apa yang sudah direncanakan,
Nah gitu kita evaluasi ya, apakah ada kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki, dan kemudian kalau sudah evaluasi, ya tinggal kita buat laporan ya, ke atasan atau ke departemen terkait, kayak gitu semuanya. Nah, cuman bidangnya kan beda-beda. Tapi ini khusus ke K3. Kalau K3 itu nggak jauh-jauh dari bahaya, resiko, ya, kebakaran, dan kemudian sistem K3-nya. Ya itu semua. Nanti mungkin kalau di migas ada detailnya lagi ya, mungkin ada peralatan, SCBA, ya, penanggulangan kebakaran. Kalau migas fokusnya kebanyakan ke kebakaran. Kalau umum ya itu kemampuan K3 secara umum ya, untuk seluruh industri. Jadi nanti K3 umum ini ya bisa dipakai di industri manufaktur, ya, perkebunan, bahkan pertambangan, bisa ke migas. Tapi kalau yang K3 pertambangan ya itu hanya bisa berlaku di industri pertambangan aja. Kemudian kalau K3 migas ya hanya berlaku di industri migas aja. Oke, saya mau nanya nih, kan ada tuh di pertanyaan juga, jelaskan apa arti K3. Ada yang udah ngerti nggak sih arti K3 itu apa? Kalau ditanya asesor gitu, bisa jelasin nggak apa arti K3? Nah, itu Pak. Saya di sini nyoba jawabnya itu hanya sebatas kayak upaya untuk menjamin keutuhan tenaga kerja, peralatan, dan usaha yang berlangsung saat bekerja. Saya cuma gitu aja. Ya, jawaban singkatnya sih, Pak. Karena saya tulis gitu. Nah, saya akan nanya lagi, maksud kamu dengan keutuhan tenaga kerja itu apa? Jadi, artinya nanti kan tadi sebenarnya dibagi dua, saya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di situ. Nah, di sini keutuhan tenaga kerja artinya dari kondisinya adalah kondisi terbaik dia saat bekerja gitu kan, kondisi yang terbaik dan paling prima, dan nanti ketika selesai bekerja dia juga tetap dalam kondisi yang sama gitu. Oke, yang lain ada punya jawaban nggak? Apa itu K3? K3 kan kependekan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dari kata-kata inilah kemudian kita kembangkan ya arti dan maknanya. Kita bisa lihat juga dari sejarahnya, K3 ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Ya, dari zaman kerajaan kuno dahulu. Mereka seperti kerajaan Mesir kuno ya, mereka membangun piramid ya, lalu ada pekerja yang sakit, ada dukun yang mengobati, kalau mereka luka diobatin dengan daun-daunan dan sebagainya. Secara tradisional sebenarnya itu konsep K3. Jadi konsep-konsep K3-nya sebenarnya dari dulu sudah ada. Cuman bedanya ya, kalau dulu kan tidak ada kewajiban. Jadi kalaupun nggak diobatin mati ya itu salah sendiri loh. Tapi kalau sekarang K3 ini resmi ya, official, ada regulasinya. Jadi negara benar-benar bertanggung jawab. Perusahaan juga ada regulasi yang harus bertanggung jawab kepada pekerjanya. Jadi kalau nggak diproteksi ya keselamatan dan kesehatan dari pekerja, negara bisa dituntut, perusahaan juga bisa dituntut. Karena ada undang-undangnya. Undang-undang itu sudah disebarluaskan kan, undang.
sudah diundangkan ya, pasti semua masyarakat tahu ini janji pemerintah gitu. Bla bla bla, kalau pekerja nanti akan dapat ini kesehatannya, keselamatannya dijamin. Kalau nggak dijamin ya pertama nuntut dari perusahaan dulu, kenapa dia nggak menjamin. Kedua, kalau perusahaan nggak ini bisa ngadu ke negara, nggak ada jaminan nih, gitu. Itu namanya undang-undang. Berarti sekarang resmi. Kalau zaman dulu kan belum ada. Jadi hanya berdasarkan rasa kasihan dan rasa iba dan rasa kemanusiaan. Kalau sekarang mau perusahaan itu pemimpin yang bukan manusia atau nggak punya prinsip kemanusiaan, tapi dia wajib. Kalau dia nggak laksanakan, dia akan dituntut ya. Akan dituntut secara hukum gitu. Jadi bedanya K3 dulu sebenarnya sudah ada ya, tapi konsepnya masih terbatas de facto lah istilahnya, nggak resmi. Kalau sekarang sudah de jure ya, sudah ada tertulis. Jadi kalau dengan ini kita punya sebagai pekerja dan sebagai warga negara untuk meminta hak kita ya untuk dilindungi keselamatan dan kesehatan di dalam pekerjaan. K3 juga itu terdiri dari faktor keselamatan dan kesehatan. Ya, kalau keselamatan ini artinya luas. Keselamatan itu bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke gedung, ke peralatan, itu keselamatan. Jadi gedung juga perlu konsep keselamatan. Desainnya, ya, kemudian fasilitasnya, itu harus memperhatikan faktor keselamatan. Ya, baik keselamatan untuk orang yang ada di dalamnya, keselamatan peralatan, ya, keselamatan fasilitas yang ada, juga peralatan juga butuh keselamatan. Ya. Makanya keselamatan itu artinya luas. Kalau bahasa Inggris kan namanya safety. Jadi safety itu bisa masuk. Tapi kalau kesehatan itu hanya untuk makhluk hidup. Nggak ada benda mati itu butuh kesehatan. Karena kita menjaga kesehatan supaya kita tetap hidup. Jadi kesehatan itu untuk makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidupnya dalam dunia kerja, berarti makhluk hidupnya adalah manusia. Ya, nggak ada binatang yang digaji gitu ya. Nggak ada. Jadi makhluk hidup di K3 ini adalah manusia. Nah, berarti karena keselamatan, kesehatan itu digabung dengan kata dan. Kalau kita bicara logika dan, itu dua-duanya harus nyatu, baru logikanya jalan. Kalau salah satu ada, logikanya tetap jalan ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau keselamatan bisa masuk ke peralatan, bangunan, ya, lingkungan kerja, dan manusianya. Kalau kesehatan hanya manusia. Berarti kalau karena pakai kata hubung dan, berarti yang ada dua-duanya yaitu di keselamatan dan kesehatan hanya manusia. Berarti K3 itu hanya untuk manusia. Ya, ingat ya, K3 itu hanya untuk manusia. Jadi hanya untuk memproteksi keselamatan dan kesehatan dari para pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Makanya kalau di pertambangan itu ada dua istilah, yang kedua namanya KO pertambangan. KO pertambangan itu keselamatan operasional pertambangan. Ya, jadi kalau keselamatan operasional itu, yaitu termasuk lingkungan pertambangan, ya, termasuk peralatan-peralatan teknis, ya, dan ya, semua yang ada di situ yang mungkin tidak bernyawa. Tapi kalau K3 pertambangan, ya itu pasti proteksi terhadap ya, K3 ya artinya luas sekali, dan K3 juga sekarang penting karena apa? Karena sekarang ini digaung-gaungkan HAM ya, hak manusia. Siapa melanggar HAM
itu negaranya akan dikecilkan. Nah, jadi karena hal ini, makanya akhirnya pemerintah gencar juga melindungi tenaga kerja. Kita lihat ya, regulasi K3 ini banyak keluar kira-kira 10 tahun terakhir lah, 10-20 tahun terakhir. Sebelumnya mungkin ada regulasi K3 ya, tapi mungkin ya batas. Kalau sekarang kan banyak sekali. Regulasi-regulasi yang kemarin juga berbahagia lagi, segala macam. Karena isu HAM ya. Isu HAM ini berhubungan juga dengan investasi. Kalau negara yang sudah masuk ke dalam daftar merah atau hitam dalam HAM, maka investasi pun akan berkurang. Persulit. Ya, jadi kalau masih negara lain mau masuk ke negara yang sudah masuk daftar hitam HAM, itu akan dipertanyakan oleh negara lain. Berarti negara ini nggak mempedulikan tentang HAM, ya, hak asasi manusia. Makanya Indonesia untuk meningkatkan investasi, ini sekarang K3-nya benar-benar diperbaiki performanya. Karena negara investasi nggak akan mau masuk ke Indonesia kalau masalah K3 juga belum beres. Pertama, mereka takut uangnya hilang. Ya. Kita kalau investasi di satu negara, kita akan lihat ya, bagaimana kondisi mutu, bagaimana kondisi regulasi ya, hukum di situ ya. Kemudian bagaimana kondisi K3-nya ya, perlindungan terhadap HAM-nya dan sebagainya. Itu jadi bahan pertimbangan ya. K3 juga itu jadi bahan pertimbangan. Nah, pemerintah makanya benar-benar apresiasi terhadap K3 ini. Sebenarnya dari tahun 2010 itu sudah dicanangkan tahun 2015 bahwa Indonesia akan mulai berbudaya K3. Tapi konsepnya ya ini mungkin diundur lagi ya, diundur. Ini mungkin ke 2020 Indonesia berbudaya mungkin diundur lagi. Saya nggak tahu ya, teknisnya juga. Kenapa perlu berbudaya K3? Berhubungan dengan investasi dan pasar bebas. Apa lagi ngajak? Ya, jadi kita juga bersaing dengan negara lain ya, untuk menarik investasi dari luar. Makanya kita perlu benar-benar memperbaiki performa K3, terutama regulasinya di K3. Karena itu menjadi bahan penilaian juga dari investor. Nah, makanya Indonesia benar-benar memperhatikan K3 sekarang. Kalau nggak berpikir mengenai brand image dan segala macam, mungkin K3 masih seperti dulu-dulu. Gitu. Tapi sekarang kita udah nggak bisa terlena lagi seperti itu ya. Kita sekarang bersaing nih, masuk pasar bebas nanti mungkin. Kalau kita nggak memperbaiki salah satu performa yaitu K3, yang lain mungkin hidup ya. Kemudian peraturan perundangan, kemudian berinvestasi, itu kita akan ditinggalkan ya, investor luar nggak akan mau masuk. Artinya kalau nggak ada investor masuk, maka mungkin pendapatan kita akan sedikit berkurang. Ini negara dunia saling bersaing. Berebut hati investor masuk, karena itu penanaman modal. Dan yang sekarang paling gencar ya adalah Tiongkok ya. Mereka nanamin investasi terutama Asia Tenggara yang merupakan mitra dekat. Karena untuk urusan ini Tiongkoknya bersaing dengan Amerika. Yang bedanya Tiongkok ini walaupun dia negara komunis ya, tapi dia sudah mengikuti regulasi. K3-nya sudah mulai diperhatikan juga. ISO paling banyak diterapkan di China dalam 10 tahun terakhir. Indonesia kesadaran masih kurang. ISO itu kadang-kadang dianggap sebelah mata. ISO itu dijadikan bisa dibeli dengan duit. Ya, otaknya nggak dipakai. ISO itu penerapan yang penting, bukannya sertifikatnya gitu. Tapi ini kebanyakan perusahaan kita, wah karena mau ikut tender barulah ini ISO gitu kan. Itu ISO-nya dibeli lagi kan. Penerapan
Kacau. Kesadarannya kurang. Bagaimana kita mau bersaing ke depannya? Itu masih dasarnya tuh. Nah, jadi kembali lagi ke K3. K3 ini merupakan salah satu instrumen ya, yang akan menjadi pertimbangan apakah menghambat investasi atau mempermudah. Ini K3 harus kita perbaiki di negara kita. Dan negara kita bisa dilihat oleh investor. Itu K3 ya, fungsi dan tujuannya dan kepentingannya. Kemudian manfaat dan hambatannya. Hambatannya adalah karena pola pikir kita ini belum budaya K3. Sehingga kita berpikir, kebanyakan pengusaha masih berpikir K3 itu merupakan suatu liability ya, atau komunal biasa aja. Cost, jadi nambah cost gitu. Ya, mereka harusnya, para pengusaha ini yang ikut dasar-dasar K3, sebenarnya mereka mengerti ya, bahwa hubungan antara produksi dengan K3 itu sangat erat. Kalau K3-nya terhambat, produksi akan terhenti. Kemudian akan terjadi kehilangan waktu untuk produksi. Dan itu hitungannya adalah perusahaan. Ya, mereka harus belajar mengenai teori piramida, ya, teori gunung es, teori gunung. Saya mengerti akan K3. Nah, jadi hambatan K3 itu sebenarnya dalam penerapannya adalah kurang pengetahuan, kurang pemahaman. Pertama di kalangan para pengusaha atau seharusnya mereka yang jadi ujung tombak untuk mengerti K3. Makanya di standar ISO ya, ISO 9001, sistem manajemen mutu, ISO 14001 atau 14001. Sekarang konsepnya top manajemen itu harus turun. Kalau dulu ada MR kan, manajemen representatif. Jadi top manajemen oleh MR aja udah cukup. Sekarang kalau top manajemen nggak cukup, ya itu sih? Kenapa? Karena top manajemen itulah pembuat keputusan. Kalau dia nggak turun langsung, dia nggak ngerti, bagaimana mungkin sistemnya bisa jalan. Salah satu sistem itu adalah K3 kan, sistem konsumer itu satu. Jadi top manajemen harus turun sekarang. Nggak ada cerita, nggak bisa diwakilin lagi. Nah, makanya dua elemen aneks L di elemen 4 atau kelima, leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan itu maksudnya. Nah, sekarang kan lagi ramai di self leadership. Self leadership itu sebenarnya memberikan contoh. Jangan pemimpin itu hanya memberikan perintah ya. Kenapa nggak pakai APD, nggak pakai APD, nggak kan? Itu nggak pakai APD gitu. Itu bukan pemimpin ya. Jadi kalau kita mau ngajarin orang, ya kita dulu caranya dalam perilaku kita, itu akan lebih mudah. Nah, K3 juga gitu. Ya percuma kita nyuruh orang pakai APD, ya, berprosedur. Kalau kita sendiri juga nggak peduli terhadap APD dan mengikuti prosedur. Nah, yang saya lucu memang yang agak kontroversial adalah Presiden Amerika Serikat. Dia kemana-mana nggak mau pakai masker. Dia bilang, pokoknya saya nggak pernah mau pakai masker katanya. Gitu. Jadi dia udah nunjukin bahwa dia nggak suka pakai masker. Makanya di Gedung Putih itu, staf presiden juga nggak pakai masker. Nah, sementara unit yang melayani kesehatan itu mengharuskan masyarakat Amerika pakai masker. Kan? Tapi pemimpin di sini nggak pakai masker. Akibatnya banyak orang Amerika nggak mau pakai. Pemimpin itu diikutin. Itulah safety leadership. Ya. Jadi walaupun kita pemimpin yang buruk atau apa, tapi tetap pemimpin itu menjadi panutan. Jadi kalau kita mau ngajarin orang K3, harusnya kita sendiri dulu ya.
menunjukkan budaya K3 dalam perilaku dan aktivitas kita. Ya, itu K3. Ada yang masih kurang jelas karena ini K3 semua kan. Kan konsep penerapannya beda-beda ya, ada industri pertambangan, ada industri, ada secara umum ya bisa masuk. Ada yang ingin tanya? Izin Pak Mario masuk. Silakan. Ingin menanyakan Pak Mario Hmm? terkait konsep K3 sendiri, apakah kita selaku orang K3 boleh menggunakan bahasanya seperti mengambil keputusan dalam keadaan tertentu walaupun di atas kami ada atasan? Oh, kalau itu internal perusahaan aja ya. Jadi untuk keputusan mungkin ada internal perusahaan aturannya ya, orang pengawas itu bisa ngambil keputusan di lapangan. Tapi ada juga perusahaan yang membatasi ya wewenang daripada pengawas. Itu tinggal diatur di internal, aturan internal perusahaan. Tapi kalau secara umum untuk di negara kita kebijakannya itu nggak diatur mengenai soal pengambilan. Jadi kalau soal cuman begini, kalau dalam keadaan yang memaksa dan genting, yang kalau di lapangan itu, ini kalau pekerjaan ini nggak dihentikan, akan mengakibatkan insiden atau fatality. Maka orang K3 atau pengawas K3 di lapangan itu berhak menghentikan pekerjaan tersebut. Ya, nanti dia tinggal akan bertanggung report kepada atasannya. Berhak ya, alasannya adalah demi mencegah terjadinya zero accident, menjadikan zero accident. Ya itu untuk kasus-kasus tertentu lah. Contohnya kalau kita lihat orang naik ketinggian nggak pakai full body harness. Itu kita langsung bisa suruh dia turun dulu. Jadi pakai full body harness. Karena kalau tiba-tiba dia jatuh karena kita membiarkan, setelah investigasi ketahuan bahwa kita membiarkan, kita yang kena gitu. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu yang dimana aktivitas kerja itu bisa menimbulkan insiden, maka orang kerja ya atau pengawas harus menghentikan pekerjaan tersebut. Oke ya? Ya, mengerti Pak Mario. Ya. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Tapi susah juga, namanya K3 ini sama seperti kondisi sekarang lah. Antara bisnis dan kesehatan. Jadi Pak Presiden juga bingung ya. Lockdown, bisnis nggak jalan. Tapi nggak di lockdown, orang sakit nambah. Nah, gitu. Jadi diambil jalan tengahnya. Oke, jalan tengahnya itu new normal gitu kan. Boleh tetap berbisnis, tapi memperhatikan protokol kesehatan. Seperti pakai masker. Sekarang jadi new normal nih. Kadang-kadang udah mau jalan, lupa pakai masker. Balik lagi. Lupa bawa hand sanitizer. Balik lagi. Jadi sekarang saya kalau jalan pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa tisu. Jadi kewajiban Pak Mario ya? Iya, protokol new normal kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk
teguran Pak Mario, izin bertanya lagi Pak Mario. Ya, silakan. Untuk teguran selaku kita pengawas K3, apakah teguran yang kita berikan itu bersifat lisan saja atau boleh melebihi dari teguran lisan? Jika terjadi ada kesalahan dalam pekerjaan atau keamanan dalam pekerjaan. Teguran lisan ya, itu kan di lapangan. Kita akan memberikan teguran dan kemudian kita memperbaiki perilakunya ya. Umpamanya kita lihat dia nggak memakai apa, ya mungkin kita teguran APD itu tidak dipakai karena itu merupakan syarat ketiga. Jadi kalau nggak dipakai, kalau terjadi apa-apa, itu nanti masuk kepada TTA kan, akan tidak aman dia. Tapi kalaupun dia sudah pakai, terjadi apa-apa, itu mungkin nggak ada temuan TTA. Itu sekarang kalau report kecelakaan kerja itu ke Disnaker itu pasti ada TTA-nya apa ya, tindakan tidak aman apa, kondisi tidak aman. Jadi kita berusaha mengurangi itu. Nah, soal teguran tidak tertulis, ini nanti mungkin antara atasan dengan atasan. Jadi wewenang kita sih hanya di lapangan, kecuali memang kita ya jabatannya supervisor atau manajer. Ya, kalau kita lakukan itu kita langsung tegur atasannya juga kan. Nanti bawahannya yang negur ya. Jadi atasan negur atasan. Kalau kita negur atasannya ya itu nggak etis. Iya, dipecat Pak Mario. Betul. Kejadian begitu banyak kan. Kalau saya nggak takut, Pak. Siap, 86. Tidak takut. Aman. Takut. The power keselamatan kerja. Sip. Ya, Pak Sri, silakan ada komen mungkin. Iya Pak Mario, ini kebanyakan memang begitu ya. Saya juga mengalami beberapa kasus atau masalah di lapangan. Ya tidak hanya saya, tapi teman-teman saya yang sudah profesional di lingkungan K3 ya. Itu kebanyakan gitu, kalau melangkah dan kita memberikan suatu advice itu ya, kadang-kadang malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Banyak teman-teman saya itu yang dikeluarkan karena apa? Bertentangan dengan ideologi K3 gitu loh. Karena K3 akan seorang yang benar-benar K3 sejati, dia akan mempertahankan kebenaran itu gitu loh. Namun diterima oleh pemimpin yang paling atas ya, itu kadang-kadang itu diterimanya sebagai hal yang membahayakan bagi dirinya gitu loh. Banyak kejadian begitu. Akhirnya dikeluarkan, betul juga. Tapi kalau saya sih nggak takut dalam disiplin saya. Kalau saya tetap sesuai dengan prosedur K3. Kalau tidak bisa istilahnya pemimpin di atas tidak setuju dengan sistem saya, memang hak saya untuk mempertahankan kebenaran itu gitu. Karena kan sesuai dengan peraturan pemerintah kan kita berada di di sisi antara manajemen dengan pemimpin gitu loh, Pak. Jadi mandiri lah gitu loh. Dan kenyataannya bila nanti kita dikeluarkan pun, kalau kita membela suatu kebenaran yang baik atau yang benar, pasti mendapatkan yang lebih baik. Pasti itu namanya gitu loh. Gitu ya Pak Mario ya. Jadi memang kalau manajemen itu mikirnya kan antara dua nih. Bisnis tadi betul. Ya. Bisnis, uang. Bisnis dan waktu. Ya, kebanyakan juga contohnya ke bisnis gitu. Makanya kalau orang K3 di pertambangan, contohnya pertambangan, itu truk-truk yang kurang layak, stockpile gitu kan, itu ngebut-ngebut biasanya. Nah orang ini pusing kan, kami bilang ya ngebut. Kalau nggak ngebut kami nggak dapat target gitu kan. Jadi dilema kan, yang satu safety first, yang satu target first gitu. Ya, dua hal ini memang sulit digabungkan. Jadi ya terserah, makanya top manajemen ini yang harus kita mengambil jalan tengah. Tapi kadang-kadang top manajemen tetap ke bisnis. Ada keputusan ya Pak ya. Ingat lagi Pak Mario. Ya. Nah kalau
Ya, makanya saya bandingin dengan keadaan wabah sekarang. Ini antara bisnis dengan kesehatan. Mana yang mau dipilih nih? Bisnis. Kalau ambil jalan tengah juga ya repot juga kan. Nah, kalau mau ke bisnis, ya oke. Akibatnya orang sakit. Nah, kalau akhirnya udah banyak yang sakit, maka bisnis harus juga. Bisnis tutup, banyak kalau nggak ada yang makan, segala macam, nggak pulang. Jadi harus buka. Jadi kayak buah si malakama jadi. Oh. So, solusinya kira-kira gimana nih? Terkait Kalau saya sih, menurut saran saya, yang terbaik adalah mana mengikuti aturan K3 yang benar saja, Mas. Gitu loh. Meskipun dikeluarkan, ya itu memang resikonya seorang pemimpin, seorang pengawas gitu kan. Karena kita mau menegakkan yang benar gitu. Kayak kasus yang saya alami dulu, karena target sehingga Jumatan pun dilarang waktu itu. Gitu. Tetap saya tentang karena itu sudah satu sistem aturan gitu. Kalau yang namanya ibadah kan juga wajib gitu. Termasuk juga yang waktu itu yang mau ke gereja pun juga tidak diperkenankan. Pernah saya mengalami yang demikian itu. Sehingga saya harus menekan diri untuk mempersilahkan untuk menahan berani gitu loh untuk tetap melakukan yang terbaik semuanya gitu. Akhirnya juga pemimpin mengikuti kita gitu loh. Kita yang ini aja mencari kebenaran sesuai dengan K3 yang sesuai aturan aja itu aja. Ya itu memang K3 ini harusnya para top manajemen dulu ya yang karena sering terjadi memang kalau para pekerja yang idealis dan sukses ujung-ujungnya ya out gitu. Menurut saya gitu. Ya karena mereka idealis dan sifat ya manajemen kan. Ya udah dikeluarkan. Memang dilema juga ya kita pilih ini salah. Cuman bagi orang yang memang punya idealis seperti itu ini ya memang dia harus tetap bertahankan walaupun resikonya memang adalah dibutuhkan ya atau diberhentikan ya tapi itu senang Pak ya? Kalau bagi saya itu malah yang mulia Pak. Kan 3 kali masalahnya tapi alhamdulillah begitu dikeluarkan dapat yang lebih baik dan tambah gajinya gitu. Rezeki nggak kemana-mana ya. Ya betul. Ya jadi ya itu memang seperti itu dan kalau manajemen nggak ngerti K3 ya kayak gitu jadinya. Tapi kalau yang ngerti K3 ya itu kita bisa lihat mungkin tempat kerjanya ya benar. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang sertifikat akibatnya ya bisnisnya itu jadi memang jadi lambat. Ya contohnya kayak keren gitu kan. Jadi ditanya lah, ini udah di checklist belum? Kemarin kan udah, hari ini belum. Lo kan masih aman-aman aja bos, kemarin kan baru sprint. Ya, ya kadang-kadang memang ya kita bisa bilang sih kalau orang safety itu sedikit lebay ya. Karena logikanya ya nggak mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang kemarin kok. Tapi kalau namanya prosedur gitu. Kita harus dijalankan. Kalau mau pemeriksaannya 2-3 hari ya rubah dulu prosedur. Sebagai pengawas lapangan memang stick to the prosedur. Jadi kalau ada apa-apa dia nggak akan disalahkan. Sudah 3. Mau di bidang industri gas, di industri pertambangan atau waktu, ya sebenarnya konsepnya sama aja. Tinggal bagaimana prosedurnya yang berlaku. Makanya ya orang K3 tuh harus tahu semua prosedur SOP.
Oh. Jadi langkah pertama masuk ke universitas, pelajari dulu prosedurnya ya, pelajari kebijakan K3. Kalau mau menghadap pada pimpinan yang tertinggi itulah peraturan dulu saja. Iya. Soalnya aturan. Itu sih nanti dalam pekerjaan harus tahu dulu. Betul. Pak Mario, Ya, izin silakan. izin di perjalanan sebentar dulu Pak Mario ya. Baik, silakan. Ini saya mau nanya, kira-kira kalau K3 umum, K3 migas, K3 pertambangan, yang membedakannya itu apa sih? Apa hanya namanya? Apa kira-kira yang membedakan? Kalau saya selama ini kan sudah pernah digas sama dikonstruksi Pak umum lah istilahnya. Kok saya rasa tuh perbedaannya cuma nggak begitu signifikan Pak ya. Hampir sama kok. Cuman sistem di lapangan aja nanti sedikit untuk perbedaannya. Oke. Main ada opini? Ini kebetulan saya belum pernah nih di migas ataupun di konstruksi ataupun di pertambangan. Jadi ini kan baru ngambil kayak gini. Kalau dari pendapat saya yang mungkin awam gitu, mungkin perbedaannya lebih ke apa target pengawasannya mungkin Pak. Apa yang diawasi? Iya. Oke. Jadi ya target pengawasan itu mungkin ya berdasarkan hal-hal lapangannya kan. Nah, jadi sebenarnya bedakan itu K3 ini sebenarnya adalah identifikasi bahaya dan resikonya ya. Jadi langkah pertama dalam K3 itu kita harus tahu bahaya dan resiko di tempat kerja kita. Soalnya K3 ini adalah pencegahan ya, pengendalian resiko. Pengendalian bahaya. Bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendaliannya kalau kita belum tahu bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Ya. Jadi identifikasi dulu nih ya, bahaya resiko yang ada di tempat kerja. Nah, kalau saya sedikit lihat perbedaannya adalah kalau di industri migas itu, ini kan industri migas itu berhubungan dengan bahan bakar yang atau di green. Nah, bahan bakar yang bahayanya adalah bahannya itu namanya juga bakar. Oh iya. Bahayanya kebakaran. Itu bahaya yang terbesarnya. Jadi bagaimana konsep pengendalian kebakaran di industri migas kan di situ. Lalu kalau di pertambangan ini kan ngeruk-ngeruk hasil bumi. Nah, pakai alat-alat berat. Jadi bahaya utamanya adalah alat beratnya itu sendiri. Ya. Alat berat dan kemudian struktur alamnya ya bisa terjadi longsor dan sebagainya. Ya itulah bahaya utama yang ada di pertambangan. Nah, kalau di industri secara umum, kalau di pabrik, nah, kebanyakan mesin-mesin pabrik, kan, mesin industri. Nah, itu identifikasi bahaya dimulai dari situ. Ya, bahayanya yang terbanyak di situ. Ya, mesin-mesin itu kan bisa meledak, ya. Kemudian dia ada bagian-bagian berputar. Itu bahayanya mungkin kalau yang pakai bajunya kepanjangan, ketarik sama mesin. Dulu pernah di Bandung itu 20-30 tahun lalu. Dia kerja di area produksi mesin-mesin. Rambutnya gondrong. Ya, itu orang Bandung kebanyakan anak metal kan. Rambutnya gondrong-gondrong. Ya, suatu waktu lagi apes, rambutnya ketarik itu, habis sudah. Jadi kita lihat nih, kalau bahaya mesin bergerak. Ya, jangan pakai baju yang panjang, ya, rambut gondrong, ada ya sesuatu yang bisa ketarik mesin. Karena mesin itu kekuatannya luar biasa. Siapa yang bisa nahan kalau sudah ketarik seperti itu? Nah, jadi
kita lihat ya, industri ini ya berhubungan dengan bahaya utamanya apa gitu. Ya, ya. Cara identifikasi bahaya. Ya, kalau kita sudah tahu bahayanya, kita juga bisa melakukan pengendalian risikonya. Nah, lalu bahaya dan risiko itu bedanya apa? Ya, Pak. Kalau resiko itu dampak dari tidak kepastian. Ya. Kalau resiko itu dampak dari tidak kepastian. Risiko tidak pasti. Dampak dari ketidakpastian. Nah, bahaya. Kalau bahaya itu menimbulkan resiko karena sudah jelas akan menimbulkan bahaya. Jadi bahaya itu dampak dari kepastian yang akan menimbulkan resiko. Oke. Iya, resiko itu dampak dari ketidakpastian. Bahaya itu sebenarnya adalah yang dapat menimbulkan kepastian. Cuman kita lihat, bahaya ini kan masih potensi. Kadang-kadang si A bilang ini bahaya, B bilang oh ini bukan bahaya. Jadi bahaya itu lebih kepada masih opini. Dampak buruk ya Pak, dampak buruk dari negatif ya. Ya, potensi tapi masih berupa opini. Opini kan? Nah, kalau kita bicara opini itu berarti namanya subjektif. Subjektif itu artinya ya tidak real, tidak nyata. Beda dengan objektif ya. Objektif itu lebih real karena namanya objek berarti sudah ada namanya pelengkap penderitanya. Kan objek kan? Objek pelengkap penderita. Berarti yang kalau dikatakan objek berarti itu real karena sudah ada sesuatu yang dikenai pekerjaan. Tapi kalau subjektif itu yang melakukan pekerjaan itu. Sekarang subjek pekerjaannya apa yang melakukan siapa belum jelas. Sehingga subjektif itu artinya opini atau nah, jadi kalau kita bicara bahaya itu lebih kepada opini ya. Opini makanya bahaya itu diidentifikasi. Kira-kira mana sih yang bisa disebut bahaya? Nah, yang dikendalikan itu bukan bahaya karena sesuatu yang tidak pasti, ya, sesuatu yang tidak real. Bagaimana kita mau kendalikan? Belum ini ya Pak. Dampaknya itu lebih real kan? Iya, dampak udah nyata. Ya, contoh dia di ketinggian ya, bahayanya itu kan terjatuh. Cuman kan kalau bisa terjatuh ya terjadi itu ada bukti. Cuma kalau belum terjatuh kan nggak ada buktinya. Nah berarti masih opini. Opini itu belum real. Nggak ada bukti yang terjatuh. Masih praduga tak bersalah. Jadi kalau resikonya adalah banyak fatality atau cacat tetap atau jadi yang kita kendalikan resikonya lebih real. Jadi bagaimana supaya sampai fatality karena terjatuh? Itulah kita bekerja di hari. Itu ceritanya ya. Kalau bekerja di ketinggian pakai platform. Itu kalau jadi ketinggian non platform itu kan pakai akses tali. Itu benar-benar dipastikan akses tali itu dalam posisi yang sangat. Nah, itu sulit ini bahaya dan resiko. Jelas resiko bahaya itu salah satu kepastian. Kalau bahaya itu kita kendalikan atau
itu apa? Kalau tempat itu sudah bebas dari resiko, kita balik ke tempat kerja itu sudah aman. Kalau tempat kerja sudah aman, kita harus jadi jangan terjadi unsafe, tidak aman. Oke. Bisa ada yang ingin ini yang saya jelaskan tadi itu ada pertanyaan yang awal itu dan itu juga mungkin bisa oleh soal tertentu. Iya, prosedur iya. Halo, masih ada yang tanyakan? Nanti malam saya ada seminar gratis juga. Kalau mau hadir ya silakan. Jam 9 malam WITA. Mengenai K3 juga ya. Evaluasi K3 di tengah wabah corona. Kalau ada yang mau ikut nanti saya kasih undangannya. Jam berapa, Pak? Boleh Pak, dikirim di grup. 9 malam. Ya, Pak. 9 malam WITA. 9 malam ya Pak ya? Ya, WITA. 9 malam, siap. Nah, berarti kalau di Jakarta itu jam 8. Ya. Kurang lebih jam 8. Ya. Sedikit, Pak. Ya. aja Pak di grup. Ya, sebagai CSR lah ya, Corporate Social Responsibility. Jadi kasih gratis aja gitu. Amin. Berbagi sedekah Kalau ini, yang Pak. gratis itu gak cepat. Indonesia banget, Pak. Kalau gratis cepat, Pak. Ya, nanti saya share aja ya ID meetingnya. Iya Pak Mario, terima kasih. Pagi Pak Mario. Nanti saya lagi siapin juga untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang angkatan lalu saya udah siapin sih untuk K3 migas ya. Nah, untuk K3 umum saya lagi siapin sama K3 pertambangan juga. Plus ini ada 12 pertanyaan awal itu yang baru saya buat. Nah, saya akan buat jawabannya dulu. Kalau udah ada saya share. Mungkin bisa jadi bahan tambahan ya. Untuk siap-siap kira-kira mungkin kalau asesor nanya ya udah ada inilah apa yang kita jawab gitu ya. Ya Pak, atas untuk jawab. Boleh bertanya Pak Mario? Silakan, Mas Ahmad. Ya, Ahmad nih Pak Mario. Di salah satu video yang ada di YouTube-nya Ido Training disebutkan bahwa untuk penanganan kondisi darurat itu penyediaan klinik di site atau di lokasi itu diadakan jika karyawannya di atas 200 orang ya Pak Mario ya? Iya. Itu referensinya dari Kepmen 186 tahun 99 atau referensi mana Pak ya? Kan, ada kalau nggak salah itu dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan kalau nggak salah. Saya akan cari lagi tuh regulasinya. Soalnya kan kita kalau ngaudit itu kan kadang ditanyain referensinya apa, kan memang tujuan dari audit itu kan melihat requirement dibandingkan dengan kondisi kenyataan di lokasi kan gitu Pak Mario. Apalagi sifatnya menyediakan klinik kan mungkin jadinya tambahan investasi buat si perusahaan gitu kan. Nah, salah satu yang kita temukan itu ada beberapa lokasi, kalau klinik udah pasti ada nih Pak Mario, tapi salah satu yang jadi perbedaan itu biasanya ada yang dilengkapi dengan ambulan,
ada yang juga dilengkapi dengan dokter, tapi kalau secara minimum itu biasanya cuma klinik sama nurse aja, perawat. Perawat pun nggak mesti 2 shift, dia cuma 1 doang. Nah itu requirement-nya gimana ya Pak Mario ya? Ya, kalau regulasi soal standar untuk penyediaan ini mungkin nggak ada secara spesifik disebutkan. Cuman di situ sebagai auditor nanti akan nanya aja secara logika. Oke, kalau ini cuman ada 2, umpamanya 1 tenaga paramedik, apakah cukup? Ya, umpamanya. Jadi kalau dia sediain 2 back to back, ini kalau ada 1 paramedik yang berhalangan karena masalah keluarga atau sakit, apakah 1 bisa handle seterusnya? Jadi pakai logika aja kadang-kadang, Pak. Auditor kan gitu ngejar jawabannya. Ya, yang kita temukan itu, kan ini kan tujuannya ngelihat ke respon time, Pak ya. Yeah. Yang jelaskan ke respon time, apalagi namanya sakit jantung itu kan responnya harus cepat. Nah, itu yang kita temukan klinik memang ada. Cuman yang menghandle itu hanya 1 nurse saja. Pengertian 1 nurse itu ya kalau misalnya ada yang cuti ya tetap ada yang ganti. Jadi mandatory tetap ada 1 nurse, tapi itu dia 24 jam. Karena memang kan secara fungsional harapannya kan nggak ada case kan itu Pak ya. Namanya case emergency itu kan kayak pengeluaran yang kalau bisa nggak dikeluarin kan gitu kan, kayak nyediain pemadam, investasi banyak, tapi kalau bisa ya jangan kerja, dalam artian nggak ada kebakaran kan gitu kan. Jadi requirement mereka bilangnya ya cukup 1 nurse saja 24 jam, kalau lagi nggak ada pasien ya dia istirahat, kalau ada kondisi emergensi ya dia siap, yang penting dia istirahatnya di kabinet itu, di kontainer itu gitu kan, di kontainernya klinik. Gimana gitu? Kalau menurut saya itu temuan, Pak. Nggak bisa 1 nurse ya. Jadi menurut saya back to back juga masih kurang. Pas ada nurse ketiga gitu, itu minimal. Kayak seperti Bapak kalau ngaudit kan, kalau ngaudit itu internal, itu minimal 2 internal auditor, nggak bisa 1. Karena dia nggak mungkin ngaudit departemennya sendiri. Jadi seperti itu juga lah. Ya. Jadi nggak mungkin kita maksakan 1 internal auditor. Dan dia nggak mungkin ngaudit departemennya sendiri. Itu bertentangan dengan regulasi. Nah ini juga 1 paramedik. Bagaimana mungkin dia nanganin? Kalau ngomong di lidah janji sih gampang ya. Oke, saya bisa kok gini-gini. Kita tetap ngelihat kondisi terburuknya ya. Kalau dia sakit, dia mungkin ada mengalami masalah apa, keseleo atau apa, terus ada orang ini, bagaimana mungkin dia tanganin. Dan kita bicara juga masalah fatigue ya. Nggak mungkin dia nanganin sendiri untuk ini. Jangan kita berpikir, oh nggak mungkin lah ada ini. Tetap kalau kita K3 bicaranya kemungkinan terburuknya apa gitu. Ya. Dalam antisipasi, persiapan. Dalam 1 hari mungkin ada yang sakit di jam pagi, ada yang sore. Itu kemungkinan terburuknya ya seperti itu, apakah dia bisa nanganin? Jadi nggak bisa, itu temuan Pak, kalau menurut saya. Nah, ya waktu itu sih kita ngejar seperti itu Pak. Cuman namanya manajemen kan banyak macam pertimbangannya ya. Salah satunya misalnya contohnya di RIG lah. RIG itu kan memang selalu pindah-pindah lokasi nih Pak. Dan kerjanya juga termasuk resiko tinggi. Nah, tapi kan mungkin di sekitarnya itu kan ada plan utamanya. Nah, referensi jarak atau durasi perjalanan yang jadi pertimbangan Pak untuk response time-nya itu. Yang jadi pembatasan bahwa ini harus dilengkapi dengan minimal 2 nurse atau misalnya 2 personel lah, entah itu 2 nurse atau 1 nurse 1 dokter atau gimana Pak? Ya, tetap kita bicara kemungkinan terburuk. Jadi bukan kita bicara kemungkinan yang bisa kita atasin, tapi kemungkinan terburuk. Jadi kalau sebagai auditor ya kejar seperti itu. Mau dia alasan macam-macam, tetap kita bilang ya ini temuan. Jadi pokoknya next-nya harus dicari cara untuk closing temuan ini gitu. Kalau pertimbangannya kondisi terburuk sehingga itu harus dipenuhi, sehingga kalau ada terjadi apa-apa nggak sampai fatal, bagaimana dengan tren baru yang sekarang namanya alarm itu Pak, as low as responsibility practicable itu Pak, itu kan jadi kayak semacam senjata ampuh, malah kita sendiri yang
kayak menjustifikasi, oke, sepertinya sih probability-nya nggak setinggi gini, sehingga kelihatannya nggak perlu seperti ini requirement-nya. Gimana tuh Pak untuk mengenai alarm itu Pak? Oke Mbak. Ya, Aku keluar cari begini, bekerja di hilang ketinggian. aku nih. Contoh, Keluar di luar nih. bekerja ketinggian. Mungkin dari 1000 pekerja ya dalam 1 tahun, mungkin hanya 1 pekerja yang jatuh. Tapi kenapa semuanya tiap hari harus pakai full body harness? Itu requirement Pak. Jadi tetap kita menghitung kemungkinan terburuk, walaupun hanya 1 nyawa, itu nyawa gitu. Nah, mengenai kesehatan, walaupun mungkin hanya seorang pekerja buruh yang rendah, itu nyawa, nggak bisa diganti dengan harta benda gitu. Jadi nggak bisa Pak. Kalau kita bicara K3, no tolerance ya, nggak ada toleransi. Itu aja, tetap temuan. Terserah mereka caranya mau gimana closing temuan itu tetap temuan. Kalau kita tugasnya sebagai auditor, ya kita hanya menjalankan tugas kita sesuai dengan regulasi yang ada dan kemudian standar keselamatan yang ada dan kesehatan ya. Jadi ya terserah mereka. Mungkin mereka, wah tolong Pak, enggak. Ini tetap temuan. Jadi silakan aja gimana cara kalian closing ini gitu. Ya, kalau bisa dikasih info tuh Pak, yang referensi Kemenkesnya Pak. Ya, nanti saya bongkar-bongkar dulu Pak. Itu kalau memang ada kalau di jarak ya jauh dari lokasi fasilitas kesehatan terdekat, kemudian karyawannya lebih dari 200, itu harus ada fasilitas kesehatan memang. Ya itu tadi, klinik memang ada, cuman mengenai pekerjaannya itu tadi Pak. Dia nyediain cuma 1 aja. Dan juga ambulannya juga ada yang pakai, ada yang nggak standby. Gitu. Nah, mengenai resource ini apakah harus 2 orang, kemudian ada ambulans, atau resource-nya itu level dokter atau nurse, itu ada di Kemenkes, Pak ya? Ya, saya lupa nih ya. Jadi yang jelas ada lah, itu syarat minimal untuk sumber dayanya harus ada di situ. Jadi harus harus 1 paramedik atau 2 paramedik dan sebagainya. Oke deh Pak, ditunggu yang mengenai aturannya itu deh Pak, referensinya Pak. Ya, tapi ini saya nggak bisa buru-buru loh saya. Oh ya, nggak apa-apa, nanti bisa di WhatsApp grup aja Pak. Oke, yang lain masih ada yang ingin tanyakan? Jadi coba jawab dulu pertanyaannya ya, karena buat latihan aja. Siap. Supaya lebih mempertajam pemahaman tentang K3. Dan tadi saran saya, pada waktu uji kompetensi itu tatap mata asesornya. Kayak dengan tajam apa gimana Pak? Ya? Tatap matanya dengan tajam apa gimana Pak? Dengan tatapan suka? Jangan nanti jalannya mulai lagi. Karena asesor ya pokoknya maksudnya kita berani gitu. Jadi siap, body language. Oke. Bukannya kita tunduk sama asesor, enggak. Siap. Kalau kita berani natap mata asesor, berarti kita menyatakan, wah, saya nggak bisa menjawab. Siap, serius. Pak Mario, jangan untuk menatap mata cinta nanti. Nah, itu sudah dari mata turun ke hati. Ya, sahabat, silakan. Mario ya, mengenai APAR Pak Mario, itu kan Pak APAR dibilangnya untuk yang di Permen 4 tahun 80 bilangnya ada tulisan APAR ditempatkan di eye catching, tabung berwarna merah, kemudian digantung 80 sampai 125 cm, itu harus digantung, ada boleh ditaruh di ini Pak, taruh posisi berdiri maksudnya, tapi di lantai gitu Pak? Boleh di lantai, kalau memang di lantai itu tidak menghalangi orang jalan ya, dan kemudian dikasih tanda ya mungkin pakai lakban atau apa. Jadi maksudnya posisi APAR itu nggak bergeser dari tanda di lakban itu gitu.
Soalnya kalau nggak dikasih begitu, orang nggak tahu ini sebenarnya tempat apar gitu kan. Aparnya bisa-bisa dicuri orang gitu nggak ketahuan. Atau dibawa pulang. Nah, itu. Nah, yang kita kadang temukan ini apar itu kan dia biar lindungan dari panas dikasih box itu Pak, tapi nggak dikunci. Nah, tapi malah box itu dijadikan tempat apa ya? Gimana Pak, bisa diulang? Ya gitu, satu. Gimana Pak? Nah, apar ini nyaman matahari aja nih Pak, kan kunci maksudnya di dalam untuk diambil. Nah, cuman orang lapangan itu kan selalu bawa permit nih Pak, permit dia juga menjaga dia taruh di situ. Itu nggak termasuk menghalangi Pak ya? Oh, ada. Kita nggak bisa dengar. Ada gangguan nggak kedengaran Pak? Iya Pak, siapa nih namanya? Kalau nggak bicara Pak, di silent dulu. Bicara baru di. Pak, nanti saya kasih tahu waktu uji kompetensi jangan nggak pakai nama ya, harus ada nama lengkap, nama jelas. Dasar. Kalau di saya sih saya oke. Nanti kalau mau uji kompetensi itu sama. Pak, saya mau tanya soal checklist ya. Untuk kan ada mesin. Apa checklist itu harus atau Pak, kedengaran suaranya? Halo? Ya. Kayaknya headset itu gangguan di headsetnya Pak. Ya. Halo? Masih belum jelas? ada noise yang Itu sepertinya Pak Munif Abdul sama Pak ini kan barengan jadi ngedengung Pak. Salah satunya mungkin bisa di mute mungkin. Iya. Kayaknya terlalu dekat. Nah, dah sekarang bagus. Bagus Pak. Dah. Ya. Ya, aku juga Pak, suaranya sudah bagus ya Pak. Halo, ya. Halo, siap, bagus. Ya. Mulai bagus. Mau soal checklist Pak, checklist. Silakan. Di perusahaan kan pasti ada mesin Pak ya. Apa itu harus setiap hari atau setiap bulan ya checklist itu Pak ya? Alat apa? Di perusahaan ada alat. Iya. Kayak mesin Pak. Iya. Pasti kan ada mesin. Saya kan di perusahaan sekarang mau buat sertifikat K3 ini Pak. K3 umum ya. Tadi soal mengenai checklist Pak, apa itu harus setiap hari Pak ya checklist itu Pak? Checklist mengenai apa nih Pak? Pemeriksaannya? Mesin pemeriksaannya atau sebuah mesin itu harus ada checklistnya satu persatu Pak ya? Itu mesin apa Pak? Kalau mesinnya apa beroperasi terus menerus atau gimana? Terus menerus Pak.
operasinya itu, Pak? Kalau kayak genset itu ya mungkin kita bikin prosedurnya pemeriksaannya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Karena kalau tiap hari, kalau alatnya memang dipakai, terus kita harus matiin, baru kita cek dulu, ya ini akan merepotkan kan, mengganggu operasional. Jadi kalau bisa ada alat cadangannya, kalau genset kan ada cadangannya. Jadi saat ganti operasi, itu yang lagi standby, idle, nah itu kita lakukan pemeriksaan. Itu Pak, jadi nanti itu dituangkan dalam prosedur, sehingga itu akan dilakukan oleh siapapun yang bertugas melakukan pemeriksaan, sehingga mereka tahu kapan waktunya untuk melakukan pemeriksaan. Checklist itu kan sebenarnya daftar ya, daftar yang akan diperiksa. Itu namanya disusun dalam daftar, kita sebut. Jadi kalau kita punya checklist, enak. Jadi apa habis ini yang kita mau periksa apalagi ya. Nah, ini belum diperiksa, jadi enak. Jadi semua peralatan bagian-bagiannya benar-benar kita cek gitu. Nggak hanya peralatan aja, mungkin lingkungan apa yang kita perlu cek ya. Kemudian perilaku pekerja. Ya, sehingga saat melakukan pemeriksaan atau inspeksi itu akan sangat membantu gitu. Karena kalau mengandalkan daya ingat, mungkin aja daya ingat kita kan terbatas. Iya, ada hal-hal yang harusnya kita periksa, tapi kita nggak periksa. Ada hal-hal yang seharusnya sekali aja kita periksa, jadinya berkali-kali kita periksa. Karena nggak pakai checklist. Gitu. Ya gitu Pak ya. Pak siapa Pak namanya? Pak Rahmat, Pak. Oh, Pak Rahmat. Pak, nanti kalau pas ujian, uji kompetensi, namanya dicantumin, Pak ya. Siap, Pak. Tadi Pak Ahmad, pertanyaan apa, Pak? Diulangi, Pak. Oke, selamat siang lagi nih, Pak. Ya, mau nanya mengenai penanganan kalau ada luka, Pak. Nah, luka itu kan bisa macam-macam ya, entah itu luka patah, luka sayatan, atau digigit bisa gitu ya. Untuk yang luka terbuka itu ngasih balutnya yang benar itu di atasnya agar dia tidak kekurangan darah, atau kalau misalnya kayak bisa itu juga gimana, itu kan khawatirnya ya jadi pertimbangan sekarang itu kan khawatirnya darahnya biar lukanya itu tidak sampai ke jantung. Cuman ada pertimbangan lain kalau dia ditutup rapat itu kan bisa jadi amputansi itu Pak, karena nggak ada suplai udara yang darah yang lainnya. Jadi yang benar seperti apa Pak untuk luka sayatan sehingga dia keluar darah terus sama yang bisa itu Pak? Ini kita kan namanya pertolongan pertama itu bukan menyembuhkan ya. Jadi mengamankan. Iya, bantuan yang kita berikan sebelum datangnya tim medis gitu. Ya, paramedik. Kalau soal luka terbuka, itu kalau darahnya keluar terus, ya kita harus balut tekan ya. Jadi lukanya itu kita balut dengan pembalut atau kain, kemudian diikat dengan kencang. Artinya gini, itu nanti luka terbuka itu akan kayak kejepit gitu ya. Biasa kalau kejepit gitu, ya itu akan menahan aliran darahnya untuk keluar. Lalu nanti kalau sudah agak tertahan, biasanya tubuh itu punya cara kerja untuk segera memberikan pembeku darah ke daerah yang terluka itu. Jadi yang penting darahnya nggak keluar, korbannya nggak habis darah, nanti darahnya akan beku sendiri dan akan berhenti sendiri. Nah, jadi kasih balut tekan. Lalu kalau kegigit ular, ini arah jalan darah yang ke jantung itu harus diikat. Maksudnya supaya darahnya juga itu bisanya tertahan, berjalan agak lambat ya menuju jantung. Supaya begitu tim medis datang, langsung mereka bisa tanganin. Nah, jadi hanya menghambat aja supaya bisanya itu tidak segera mengganggu nyawa membahayakan nyawa si korban gitu. Atau kalau ini kita bisa ya, kita segera kalau baru ini ya, kita segera isap ya. Di tempat yang digigit ular itu,
supaya bisanya ketarik. Ya, habis itu jangan ditelan, bisanya dibuang keluar. Iya, Pak. Siap. Kalau ditelan, Pak, selesai, Pak. Selesai. Paling dekat dengan jantung, Pak. Dekat dengan jantung, paling dekat. Nah, ya itu kira-kira pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama itu bukan untuk menyembuhkan ya, untuk memberi. Amankan hingga para medis datang. Betul. Nanti yang menyembuhkan tim medis, bukan kita. Siap, sama Tuhan, Pak. Iya. Ya jelas itu, Pak. Ya kita Pak Ahmad ya. Ya, jadi kalau luka terbuka dikasih balut tekan Pak ya berarti ya. Kalau yang bisa dia kalau dia darahnya ngucur-ngucur itu kasih balut tekan. Karena kalau nggak kita kasih balut tekan, dia darahnya kan keluar terus, korban kekurangan darah. Biasanya kasih klorin langsung mampet, Pak. Ya? Biasanya kasih klorin langsung mampet darahnya. Langsung mampet, iya. Sedikit Pak untuk pertanyaan Pak. Ya silakan Pak Saharudin. Saya Saharudin, tapi maaf ya, saya masih dalam tahap pembelajaran untuk terjun di ahli K3. Ya, sama-sama. Basicnya saya sebenarnya adalah keperawatan Pak, emergensi waktu di perusahaan sebelumnya, resign beberapa bulan yang lalu dengan metode hampir sama yang diimplementasikan di K3 sama dunia medis Pak. Untuk patah tulang, untuk menghindari patah tulang, untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Ya, silakan Pak. Terus menghindari juga terjadinya binatang buas ya, seperti di tempat kerja. Resiko yang pertanyaannya Pak, ini kan saya basicnya saya ada STR, basicnya ada Hypercase, basicnya ada BPCLS dengan STR. Nah, sedangkan K3 ini bersifat cuman bukan menyembuhkan Pak ya. Tapi kalau seumpama saya mendapatkan sertifikat tapi sudah terjun di lapangan, apakah sertifikat Hypercase, BPCLS, dan STR saya masih berlaku di dunia ahli K3 ini Pak? Gimana itu? Kalau Hypercase itu kan hanya untuk ini ya, paramedik maupun dokter. Jadi menyatakan bahwa mereka sah untuk masuk ke paramedik tempat kerja ya, workplace, atau dokter tempat kerja ya. Jadi itu aja syaratnya mereka masuk ke ini. Karena biasanya paramedik dan dokter itu didesain untuk masuk bekerja di rumah sakit kan. Nah ini karena bekerja di perusahaan, jadi harus memiliki Hypercase. Jadi itu syarat untuk bekerja di perusahaan, bukan di rumah sakit, punya Hypercase. Nah itu aja syarat dari pemerintah sih Pak. Itunya Pak, di unmute dulu. Penanganannya Pak, apakah bisa langsung ditangani secara skill yang saya dapatkan ataukah menunggu tim medis yang berkaitan Pak? Yang mana nih? Dalam peristiwa apa? Kecelakaan di tempat kerja, seumpama kayak tadi tergigit ular, tersengat tawon, itu apakah saya tetap menunggu tim medis ataukah saya tangani secara langsung? Oke, dalam posisi Bapak walaupun memang memiliki ijazah medik ya, tapi di sini Bapak sebagai bekerja di perusahaan. Jadi tetap harus tim medis dari rumah sakit lah gitu yang berwenang untuk tindak lanjutnya gitu ya. Kalau kita kan pertolongan pertama, tindak lanjutnya tetap dari tim dari rumah sakit gitu. Karena itu wewenang mereka itu. Kalau untuk tim medik dari kalau Bapak apalagi Bapak sudah masuk ke K3-nya ya. Itu ya masuk ke pertolongan pertama aja. Tapi kalau memang di site-nya itu ada rumah sakit dan Bapak mungkin masuk di situ juga, ya itu berhak untuk memberikan penanganan medis tindak lanjut, boleh.
Tapi kalau Bapak ternyata hanya sebagai safety officer, ya di situ nanti hanya memberikan P3K aja pertolongan pertama, walaupun Bapak mungkin pendidikannya dokter atau paramedik gitu. Tergantung ini Pak, posisi kita ya. Kita menentukan wewenang kita. Job desk. Yep. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau boleh nanya lagi Pak Mario? Ya, silakan, sama. Ya, ini dalam penyusunan risk assessment itu kan ada risk pertama, habis itu nanti dilakukan kontrol, ketemu lagi nanti residual risk gitu ya. Nah, cuman malah orang auditor itu temuan atau findingnya bukan ke arah situnya, tapi melihat banyak pendefinisian bahaya sama risiko yang kebalik-balik seperti yang tadi diceritakan oleh si Pak Mario. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi nih Pak, itu bedanya bahaya sama risiko hanya karena bahaya itu sifatnya masih probability atau gimana Pak? Ya, bahaya itu kan nggak real ya. Karena saya bilang, mungkin kita bilang nih bahaya. Bahkan kita dulu sering nakut-nakutin anak kecil, ya awas itu ada bahaya gitu kan. Nah, berarti itu opini. Jadi opini itu pendapat ya, pendapat seseorang. Mungkin dia menyebutnya bahaya. Lalu ada pendapat orang lainnya, itu bukan bahaya. Jadi istilahnya kalau bahaya itu kan tergantung bagaimana sudut pandangnya. Apakah ini akan bikin kita celaka ya? Apakah ini akan bikin kita mati? Nah, makanya kita sebut bahaya. Tapi pandangan orang lain enggak ah. Berarti nunggu insiden dulu, Pak. Baru disebut bahaya. Ya? Berarti nunggu insiden dulu baru disebut bahaya gitu. Enggak, bahaya itu memang potensi ya, mungkin potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian sini bisa berupa kerugian harta benda atau kecederaan ya. Atau jiwa. Atau jiwa. Nah, jadi potensi. Namanya potensi itu baru akan terjadi. Ya, bisa saja terjadi, bisa enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau dia sudah menjadi insiden, nah baru itu ada bukti ya. Itu bukan bahaya lagi, itu namanya sudah terjadi. Sudah terjadi insiden. Jadi bahaya itu kan masih potensi. Makanya namanya potensi, sudut pandangnya beda-beda, opini orang beda-beda. Makanya bahaya itu bisa dikatakan ketidakpastian. Nggak pasti kan? Kalau suatu yang pasti, seperti matahari pasti terbit di timur. Nah, itu nggak kita katakan adalah suatu yang pasti, berarti nggak ada bahayanya situ lagi. Bahaya itu terjadi apabila tidak pasti. Jadi kita merencanakan sesuatu, kita nggak tahu nih ya, dalam perjalanan apa yang akan terjadi, itu namanya bahaya. Kan nggak pasti. Tapi kalau kita sudah tahu, wah ini pasti nggak akan ada apa-apa, ya. Resiko. Udah kita nggak katakan lagi itu bahaya. Sedangkan resiko itu dampaknya. Ya. Dampaknya. Ya. Perhitungan dampak. Kalau kita jatuh dari ketinggian, dampaknya apa gitu? Iya. Kalau kita nabrak, itu dampaknya apa? Jadi itu resiko. Resiko itu berarti dampak daripada adanya yang kita anggap sesuatu ketidakpastian atau bahaya tersebut. Nah, yang kita ukur adalah resikonya, karena resiko itu bisa mengandung dua faktor ya, probabilitas. Probabilitas itu kira-kira kemungkinannya terjadi itu seberapa besar. Kemudian kalau dia terjadi seberapa parah. Nah, karena ada dua faktor ini daripada resiko, maka resiko itu bisa kita analisa. Analisa itu maksudnya kita ukur ya skalanya. Nah, kenapa kita ukur skalanya? Untuk membuat kita bisa memastikan bahwa resiko ini sangat tinggi, rendah. Jadi kita tahu skalanya. Sehingga dengan tahu skalanya, kita bisa melakukan tindakan ya, tindakan mana yang akan kita atasi atau kendalikan dulu. Tentunya yang skalanya tinggi ya, yang paling tinggi, skala sangat tinggi umpamanya.
Untuk resiko-resiko yang sedang atau rendah mungkin itu belakangan. Jadi dengan mengetahui skala resiko, maka kita bisa menentukan skala prioritas untuk pengendaliannya. Yang mana dulu kita akan kendalikan. Yaitu hubungannya antara bahaya dengan resiko. Cuman memang belum ada definisi standar yang jelas nih. Dari para ahli-ahli K3 juga berbeda-beda pendapat tentang definisi bahaya dan resiko gitu. Nah, kemudian kan kita kalau melihat di matriknya untuk penentuan probability sama konsekuensinya itu, Pak, itu kan kadang juga jadi argue apa perdebatan antar orang yang ikut meeting itu, Pak. Ini kira-kira kegiatan ini bahayanya ini, resikonya ini, kemudian setelah dikontrol ketemu resiko residual seperti ini, maka dia masuk di apa blok 5 kali 5-nya atau berapa kali berapanya itu yang di sini. Nah, itu kan kadang penentuan probability sama konsekuensinya itu kan antar ahli K3 pun berdebat ini, Pak. Jadi sifatnya masih subjektif juga dong jadinya, Pak. Si resiko ini nantinya. Kan kalau soal matriks skala resiko itu kan nggak ada standarnya. Jadi kita mau bikin 4x4, 4x5, 5x5. Karena nggak ada standar kan ya kita standarin sendiri internal perusahaan kita gitu. Ya, maksudnya di meeting itu menggunakan matrik yang sama. Cuman orang-orang itu kan ngeliat, enggak lah ini resikonya nggak bakalan sampai seperti ini deh kelihatannya gitu. Jadi harusnya nggak masuk di zona yang merah tapi cukup yang kuning atau malah hijau. Nah, itu kayak gimana tuh, Pak? Dengan menggunakan matrik yang sama. Nah, itulah perlunya komunikasi di sini. Jadi kan kita ada materi komunikasi juga. Jadi itu harus dikomunikasikan. Semua perbedaan pendapat itu disatukan di situ. Jadi nggak bisa kita ngotot, wah ini nggak gini, wah yang satu ngotot gini. Harus ada jalan tengahnya. Dan perdebatan itu harus segera diakhiri. Karena memang sesuatu yang nggak standar itu menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda kan. Nah, tafsir yang berbeda-beda itu perlu disatukan dalam satu komunikasi. Itulah namanya gunanya komunikasi, sehingga nanti hasil komunikasi itu dicatat, ya. Dan catatan itu sebagai hasil kesepakatan, harus disepakati. Ya, harus ada segera decision-nya di situ. Atau kalau memang ini top manajemen yang ngambil decision ya, harus mengambil satu keputusan. Oke, jadi masih tetap keputusan bersama juga ya, karena kan kalau manajemen malah bilangnya ini terlalu overkill nih, nggak mungkin lah sampai segini severity-nya kan gitu kan. Ya, kalau dia berbicara seperti itu harus menyampaikan dasarnya ya. Jadi kalau komunikasi juga kita punya dasar. Kita ngomong A, kita punya dasar gitu. Jangan kita ngomong A kita nggak tahu ya. Loh kenapa saya ngomong A saya nggak tahu nih. Kenapa saya ngomong ini? Hanya feeling aja. Wah nggak bisa pakai feeling. Makanya dukun pakai feeling. Oke Pak Mario, makasih. Sama-sama Pak. Oke, yang lain bisa ada yang tanyakan? Jadi nanti gini ya, pertanyaan-pertanyaan ini kan hanya memandu pola pikir kita, supaya kita lebih menguasai kira-kira unit kompetensi yang akan diujikan. Sehingga waktu ditanyakan ini kita bisa punya gambaran lah, kira-kira jawabannya seperti apa. Jadi latihan-latihan dulu, nanti saya siapin juga jawabannya, supaya menjadi suatu bahan acuan juga untuk diperbandingkan nanti. Kalau kita punya jawaban sendiri, tambahin aja sendiri. Jadi itu gunanya. Jadi pada waktu benar-benar sesi uji kompetensi dari asesor, kita udah punya gambaran nih kira-kira yang akan ditanyakan asesor itu seperti apa, gitu kan. Jadi nggak terlalu deg-degan. Biasa orang deg-degan itu karena sama sekali nggak punya pikiran. Ini asesor mau nanya apa gitu ya. Kita bikin orang jadi kadang-kadang grogi ya, takut. Dan begitu ditanya benar-benar dia nggak tahu, ya semakin tenggelam aja dalam ketakutan ya kan. Iya. Nah itu jadi cuman kalau kita udah punya gambaran, oh ini kira-kira akan tanya, ya siap gitu kan. Jadi groginya jadi hilang. Oke, besok kita akan tetap lanjutkan seperti ini karena materi sebenarnya sudah saya kasih ya, tinggal dipelajari, sudah ada. Karena ini angkatan 8 apa ke-9. Kita sudah mulai dari April loh, jadi udah banyak rekaman-rekamannya. Saya pikir ya wasting time aja kalau harus diulang-ulang lagi materi yang sama, padahal
Itu rekamannya sudah ada gitu. Jadi ya dengan cara tanya jawab seperti ini, apa yang Bapak-bapak belum ngerti itu yang kita akan bahas di sini ya. Semoga jadi satu solusi gitu. Yang langkah pertamanya adalah untuk kompeten dulu. Nanti kalau sudah kompeten, bagaimana kompetensi ini diterapkan dalam tempat kerjanya gitu. Mario, satu pertanyaan lagi boleh? Ya, silakan, Pak. Pak Mario, untuk ya control of work melalui penerbitan work permit ya, itu flow-nya yang benar seperti apa Pak ya? Dari performance authority dulu atau dari AA dulu Pak ya? Pak, izin kerja. Iya, izin kerja. Izin Itu kerja itu nanti ditentukan seperti apa? Prosedur masing-masing perusahaan aja, Pak. Karena nggak diatur dari pemerintah izin kerja seperti apa. Jadi ada perusahaan yang izin kerjanya itu untuk semua jenis pekerjaan. Jadi mereka gak gampang ngawasinnya. Ada perusahaan-perusahaan yang pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi. Ya. Ada perusahaan tertentu yang dari pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, ada yang pakai izin kerja, ada yang enggak. Jadi tergantung ya prosedurnya. Makanya nanti dibuat dulu prosedurnya, izin kerjanya itu untuk seperti apa. Lalu cara untuk membuat izin kerjanya itu nanti diatur oleh prosedur. Ya, mulai daripada formatnya, ya, form-formnya yang harus diisi apa aja. Biasanya formnya itu nanti isinya ya nama pekerjaannya, di mana, kapan, tim yang mengerjakan siapa aja, leadernya siapa, anggotanya siapa. Kemudian alat-alatnya apa, nanti disebutkan di situ, APD yang dipakai apa, dan kemudian nanti memastikan bahwa alat dan APD itu sudah diperiksa untuk layak pakai. Baru nanti tinggal lampiran-lampirannya ya. Itu pekerjaannya. Kalau pekerjaan terbatas itu mungkin lampirannya JSA. JSA itu wajib ya untuk semua pekerjaan. Kemudian ada sertifikat gas free ya untuk memastikan ruang terbatas itu sudah terbebas daripada gas-gas berbahaya. Lalu ada lampiran loto mungkin ya kalau ruang terbatas itu tanpa. Jadi ada aliran cairan masuk, nah itu nanti ditutup, dikunci, lalu diberi tanda. Itu loto ya, lock out take off. Ini tergantung jenis pekerjaan juga nanti lampirannya. Dan lampiran itu nanti akan memudahkan pengawas untuk mengawasi ya apakah semua syarat-syarat K3-nya sudah dipenuhi atau enggak. Supaya untuk memastikan bahwa pekerjaan itu bisa dipenuhi dengan benar dan aman. Dan yang terpenting juga kompetensi dari pekerjaannya. Gitu. Jadi nanti dilampirkan sertifikat kompetensinya ya mungkin untuk memastikan bahwa pekerja itu bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan ya jadi tergantung ya Pak, tergantung prosedur dari izin kerjanya nanti masing-masing perusahaan mungkin beda. Oke Pak, makasih. Ya jadi besok nanti kita sama seperti ini. Karena nanti untuk materi tinggal dipelajari dari video dan PDF yang ada. Untuk kemudian untuk mempertajam pemahaman kita, siapin pertanyaan-pertanyaan, kita akan diskusi tanya jawab lagi seperti ini besok ya. Dan mudah-mudahan saya segera siapkan juga untuk jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Oke, Bapak-bapak. Semoga hari ini menyenangkan bagi kita semua. Amin. Tetap stay healthy ya, tetap sehat, jaga kondisi. Terima kasih banyak. Ya, dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Mario. Selamat siang.